of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini dibuka dengan aksi drone bom bermodifikasi grup Shadow Drone Ukraina, di mana mereka melakukan pemusnahan terhadap mainan pasukan Rusia yang ditinggalkan di sekitar kota Avdiivka. Yang pertama ini ada tank T-72, kemudian tank kedua ada T-62, dan yang ketiga ada sebuah IFV BMP-1. Walaupun status Avdiivka sudah dikuasai oleh pasukan Rusia, namun perlawanan dengan metode gerilya tetap dilakukan oleh pasukan Ukraina untuk menciptakan ketidakstabilan dan gangguan terhadap pasukan Rusia yang bertugas untuk menjaga kota Avdiivka. FAB terus beraksi. Kali ini targetnya adalah bangunan yang berwarna kuning ini, di mana dikatakan bangunan itu berisi atau digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik musim dingin pasukan Ukraina di provinsi Kharkiv. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana 3 unit FAB 500 diluncurkan, dan terlihat 1 unit menghantam tepat bangunan itu, membuatnya terbakar dan meruntuhkannya. Kemudian gelombang kedua datang, yang kembali terlihat 3 unit FAB 500 diluncurkan. Targetnya adalah bangunan yang mengeluarkan asap merah itu. Tidak dijelaskan secara rinci bangunan apa itu, namun dikatakan bangunan itu digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Ini adalah sebuah tank T-80 BV Rusia yang terlihat berjalan mundur di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Kemudian tiba-tiba, boom! T-80 Rusia itu terlihat menginjak ranjau dan seketika membuatnya lumpuh. Anda bisa melihat bagaimana kaki dari T-80 ini mengalami cedera hamstring. Dan kemudian di situ juga terlihat seorang kru T-80 itu kemudian lari menyelamatkan diri. Ini bangunan kecil yang ada di samping bangunan besar yang rusak ini dikatakan adalah sebuah bangunan yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk meluncurkan drone-drone FPV mereka, di mana lokasi bangunan ini ada di kota Malinivka di provinsi Kharkiv. Seperti biasa, sang spesialis penjebol beton, yaitu rudal Elmur, kemudian diluncurkan oleh pasukan Rusia untuk bertemu operator drone di bangunan itu. Dan bisa kita lihat bagaimana Elmur dengan akurat mendarat di bangunan itu. Tentu saja, serangan seperti itu pasti membuat yang ada di dalamnya kemungkinan besar berpindah medan laga, atau minimal mengalami cedera serius karena hantaman dari Elmur. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang sedang beraksi di desa Yampulivka di provinsi Donetsk. Pasukan Ukraina kemudian menerbangkan senjata tradisional mereka. Kemudian bisa kita lihat bagaimana drone FPV pertama ini menghantam bagian belakang T-90 itu. Terlihat T-90 itu mampu bertahan dan kemudian bergerak dalam keadaan berasap. Kemudian hantaman kedua dilakukan dan terlihat asap mulai semakin banyak. Dan kemudian tugas terakhir diserahkan kepada drone bom bermodifikasi untuk menjatuhkan mortir yang dibawanya ke atas T-90 yang terlihat sudah ditinggalkan itu. Dan hasil akhirnya tentu saja T-90 ini menjadi besi tua. Ini adalah suasana pagi hari di kota Novomikhailivka di provinsi Donetsk.
Ketika mungkin pasukan Ukraina masih ngopi-ngopi dan menyiapkan sarapan mereka, tiba-tiba hujan terdengar. Ya, ini adalah hujan FAB-500 yang dilakukan oleh Su-34 di Novomikhailivka, di mana dikatakan bom-bom ini menargetkan posisi dari pasukan Ukraina, baik yang ada di dalam parit pertahanan atau yang bersembunyi di dalam bangunan. Kemarin ada teman kita yang bertanya, "Min, kemana si Sanut Pansir? Kok tidak pernah kelihatan? Apakah sudah punah?" Nah, yang Anda lihat ini adalah si Sanut Pansir, namun bukan di wilayah pertempuran. Tapi lokasi Pansir S1 ini ada di kota Graivoron di Provinsi Belgorod, provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Ukraina. Video ini dirilis oleh GUR alias Dinas Intelijen Militer Ukraina, di mana mereka mengatakan melakukan serangan menggunakan drone FPV terhadap pansir Rusia ini, sehingga menyebabkannya menjadi lumpuh. Untuk saat ini, sepertinya pansir memang tidak dibawa ke garis depan. Sepertinya digunakan untuk menjaga perbatasan, utamanya untuk melakukan penjatuhan terhadap drone kamikaze Ukraina yang menyeberang ke wilayah Federasi Rusia. Tapi, dari skenario ini, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa GUR bukan hanya beroperasi di internal Rusia, namun juga di wilayah teritori Federasi Rusia. Kota Rabotine di Provinsi Zaporizhia kembali membara, dan pemandangan ini adalah pemandangan khas Rusia tetaplah Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana Rusia menjawab parit pertahanan pasukan Ukraina di Rabotine dengan hujan dari MLRS Termobarik TOS 1A. Tentu Anda bisa memprediksi sendiri nasib mereka yang ada di bawah hujan TOS 1A ini. Video ini dikatakan merupakan dokumentasi dari hantaman JDAM Ukraina terhadap beberapa titik depot amunisi dan pos pertahanan pasukan Rusia yang ada di Provinsi Kherson. Sayangnya, kita tidak bisa melihat dengan cukup jelas objek yang ditargetkan. Namun, apakah mungkin kedepannya akan terjadi perang superioritas udara dengan semakin banyaknya UMPK dan JDAM yang digunakan? Menarik untuk kita tunggu bersama. Kemudian, kembali kita akan melihat aksi Rusia tetaplah Rusia. Pada video kali ini, kembali pasukan Rusia membuat hujan TOS 1A di kota Krasnohorivka di Provinsi Donetsk. Dalam narasi video ini, dikatakan bahwa pasukan Rusia menargetkan posisi dari Batalion Azov yang dikatakan baru saja dikerahkan di Krasnohorivka. Jadi, mereka memberi ucapan selamat datang ke Batalion Azov menggunakan TOS 1A. Sangat khas Rusia. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya. Mulai Selasa 27 Februari sampai Jumat 1 Maret kemarin. Terima kasih untuk Om Eko Abdi, Om Rianto Utomo, The One and Only, Obrolan Pilpres, Om Sheldon Plankton, Om Buiten Zor, Om Najmudin, dan Om Argos. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 3 Maret 2024. Berikan komentar Anda.